Saya mau katakan kepada saudara, bukan itu fungsi urapan. Maaf ya, itu saya memang pribadi yang tegas dan radikal terhadap firman Tuhan. Saya bilang kepada semua orang Kristen, itu pengajaran yang ngawur. Urapan hanya untuk geblakan orang. Saya mau beritahu kepada saudara, kalau cuma ingin doakan orang bisa geblak, nggak usah urapan. Mangano peti telung dino cok sekak untu, terus doakan orang itu geblak nanti. Catat itu baik-baik. Betul? Jawab. Urapan yang bagaimana lagi yang Tuhan mau Dia kerjakan dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 2 ayat 27. Inilah satu-satunya ayat yang menerangkan urapan itu fungsinya untuk apa. Saya tidak menemukan ada ayat lain yang lebih jelas dari ayat ini. Urapan itu untuk apa? Dan biarlah hari ini yang rindu urapan, kita bertobat kalau urapan fungsinya salah. Maaf, berapa banyak saya ketemu orang Kristen yang punya konsep begitu. Aku tadi diurapi di gereja, wih luar biasa. Sekarang berapa kali spanduk di jalan-jalan, kalau ada iklannya gereja, ya ada gereja tertentu yang suka urapan, sampai rame-rame bawa botol, sampai keluyut. Tahu kata keluyut? Minyaknya ada di mana-mana. Di dalam iklan spanduk itu ada kalimat terakhir, selesai ibadah ada doa pengurapan. Lalu saya tanya, tadi kamu sudah diurapi belum? Saya sudah, tapi teman saya belum. Saya tanya belum. Taunya dari mana? Kejet-kejet. Oh, kejet-kejet, ampun. Awas kalau sampai bilang urapan itu adalah kejet-kejet. Nah itu gak usah urapan, setrum listrik kejet-kejet juga. Jadi itu konsep yang salah semua. Urapan itu bukan semua itu. Tapi lihat ayat, satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahukan kepada kita kalau kita diurapi itu bagaimana. Sebab di dalam siapa? Ayo baca, jangan lihat saya, lihat Alkitab saudara. Di dalam diri siapa? Kita, bantu kata kita. Oke? Sebab di dalam diri kita gereja Tuhan. Garis bawahi kata ini. Tetap. Jadi urapan itu hanya sekali kita terima dan dia tetap apa? Maka di dalam diri kamu tetap apa? Ada apa? Pengurapan yang telah apa? Kamu terima daripada siapa? Yesus Tuhan. Jadi urapan itu sekali, nggak bolak-balik. Hanya tinggal kita kembangkan dalam hidup kita. Urapan itu akan bekerja selama kita hidup takut akan apa di surga. Katakan amin. Urapan itu berhenti bekerja, tidak hilang. Dia berhenti bekerja ketika kita melanggar firman Tuhan. Tapi begitu kita bertobat lagi, maka tetap ada pengurapan itu dalam diri kamu. Dan lihat kalimat berikut. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Hati-hati dulu dengan kalimat ini. Kalau kita tidak mengerti, bisa jadi sombong. Kita nggak mau belajar orang lain. Jangan, nanti saya akan korek. Saya lanjut. Tetapi sebagaimana apanya, pengurapannya. Ngapain?
Nah, garis bawahnya mengajar. Jadi tidak ada urapan itu kejet-kejet ngebelakang orang. Tidak. Pengurapan yang turun dan tetap tinggal di dalam diri kita itu mengajar. Garis bawah. Mengajar kita sebagai gereja tentang berapa hal? Coba baca. Tentang berapa hal? Segala sesuatu. Dan apanya? Pengajarannya itu bagaimana? Benar, tidak dusta. Lihat penegasannya. Dan sebagaimana siapa? Ya, ianya itu siapa? Pengurapan itu. Sebagaimana pengurapan itu dahulu telah bagaimana terhadap kita, mengajar kita, demikianlah hendaknya kita semua suruh apa? Tetap bagaimana? Tinggal di mana? Pengurapan itu. Jadi ini maksudnya Kisah Rasul 1 ayat 8. Mari kita lihat untuk menguatkan ayat ini yang konsepnya tetapi sebagaimana pengurapannya itu mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar. Mari kita buka Yohanes 14 ayat 26. Nanti kita ketemu kalimat yang sama. Tetapi siapa? Penghibur, yaitu siapa? Roh Kudus yang akan diapakan oleh Bapa, diutus dalam nama siapa? Nama Yesus. Ayo baca bareng-bareng kalimat berikut. 1, 2, 3. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Jadi kalau Roh Kudus turun atas hidup kita masing-masing, itu tidak hanya sekedar turun lalu memberi kita bahasa roh. Tidak. Roh Kudus memberi pengurapan, lalu dia mengajar kita tentang berapa hal? Segala sesuatu. Maafkan saya Bapak Tuhan, kita harus mengerti 90% gereja kalau mengajar Roh Kudus hanya untuk hal-hal rohani saja. Kalau kita sudah baca 2 ayat yang menyatakan pengurapan Roh Kudus itu mengajar gereja tentang segala sesuatu. Dengar pertanyaan saya. Kalau begitu Roh Kudus itu ngerti matematika tidak? Coba jawab, saudara-saudaraku. Roh Kudus ngerti mode tidak? Coba jawab. Roh Kudus ngerti bumbu dapur tidak? Loh, ayo kita jujur sekarang. Banyak orang Kristen nggak sadar betapa hebatnya Roh Kudus. Roh Kudus ngerti fisika, ekonomi, manajemen. Roh Kudus ngerti IT, teknologi informasi. Roh Kudus ngerti semuanya. Lo jawab, ngerti segala sesuatu. Maka itu orang Kristen nggak boleh ada yang bodoh. Kenapa? Karena gurunya namanya Roh Kudus, dia mengajar kita tentang segala sesuatu. Ayo kita mengerti. Jadi izinkan Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita semau-mau. Kalimat berikut Mazmur 26. Wah, ini hebat. Setelah Roh Kudus itu mengajar kita tentang segala sesuatu, lihat, dan dia akan apa lagi untuk kita? Oh, cepat kita bujuk. Akan apa? Mengingatkan kita akan apa?
semua yang apa telah dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Saya